dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, maraknya kasus pembunuhan dalam keluarga. Kita bertanya kepada wakil pemerintah di sini yaitu Bapak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Di mana kehadiran pemerintah? Apa program konkret dari pemerintah melihat banyaknya pembunuhan dalam keluarga belakangan ini? Ya, yang pertama tentu dilihat tadi sudah dibahas bahwa persoalan ini ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan. Ya. Kekerasan fisik yang hingga kematian sampai pembunuhan. Lalu kekerasan psikis, kekerasan seksual yang akibatnya korban mengakhiri hidup gitu ya. Dari data yang ada maka untuk kasus-kasus kekerasan ini banyak terjadi di dalam rumah. Nah ini yang sedang kita bahas. Lalu kemudian banyak juga kasus-kasus yang terjadi itu pelakunya adalah keluarga, orang. Nah dengan demikian maka dari sisi pemerintah tentu kami fokus di bagaimana cara penghapusan kekerasan terhadap. Caranya gimana? Nah caranya itu bahwa pemerintah dalam hal ini kita sudah punya strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap punya anak. strategi. Punya strategi. Nah di strategi ini tentu ada 4 hal yang menjadi tantangan. Tantangan pertama adalah bahwa penyebab tadi ekonomi, sosial, budaya mempengaruhi ini semua. Lalu kemudian yang kedua persoalan seberapa cepat misalnya menangani. Nah, ini sering ada delay. Sehingga delay oleh siapa? Delay misalnya mencari tempat layanan, lalu kemudian seberapa cepat mendapatkan layanan ini yang kemudian strategi yang dilakukan apa? Yang konkretnya apa? Ya tentu strategi yang dilakukan itu dengan menggunakan 7 strategi. Yaitu? Strategi yang pertama tentu menyusun melengkapi kebijakan. Lalu kemudian juga memastikan bahwa layanannya harus disediakan. Lalu kemudian khusus di anak adalah misalnya anak sendiri itu diberikan penguatan soal norma nilai anti kekerasan. Lalu kemudian juga memastikan bahwa misalnya ketahanan anak sendiri untuk bisa mengantisipasi kekerasan itu terjadi juga harus dikuatkan sehingga program-program yang dilakukan itu di dalam strategi itu maka ada 16 kementerian lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Dan 16 itu kemudian terdiri dari program-program tadi, pencegahan. Tapi kok sudah ada strategi begitu, tapi kok malah meningkat? Dan belum lagi birokrasi ke pemerintahan, bagaimana ini Pak? Untuk datanya tentu kita bisa melihat benar peningkatan pembunuhan dalam keluarga? Enggak, kita bicaranya kalau pemerintah punya data soal kekerasan. Kekerasan yang dilaporkan itu meningkat, betul. Meningkat, benar. Tapi dari hasil survei kalau bicara soal kekerasan, maka sesungguhnya survei itu dari 2018 ke 2021 itu mengalami penurunan. Penurunan? Untuk hasil prevalensi kekerasan itu sesungguhnya tapi pembunuhan bagaimana? Nah, pembunuhan yang basisnya adalah pelaporan, nah ini pelaporannya yang naik. Pelaporannya naik, sehingga ini juga sesungguhnya memang didorong untuk masyarakat berani melapor, lalu kemudian dari laporan yang tercatat itu, kemudian pemerintah bisa mengambil langkah. Dari kementerian, faktor utama apa? Apakah karena memang manusianya yang rusak atau ekonomi atau apa? Ya tadi. Jadi ada empat tantangan kita, ekonomi, sosial, budaya, lalu kemudian tadi soal penyediaan layanan, lalu kemudian soal hubungan relasi keluarga untuk memastikan bahwa ini bisa dicegah. Yang ada gunanya nggak lapor ke kementerian kalau ada kejadian atau langsung ke kepolisian aja? Untuk kasus KDRT itu ada mekanismenya. Bahwa misalnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga maka mekanisme pelaporannya adalah ke kepolisian. Tapi bukan berarti ke kepolisian itu tanpa pendampingan. Bisa saja misalnya dia datang ke tempat-tempat layanan yang memberikan pendampingan lalu kemudian dari yaitu di mana? Di tempat Bapak? Ada unit-unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak di 258 kabupaten kota dan 34 provinsi itu yang kemudian juga diberikan tugas mendampingi sekaligus kalau memang diperlukan melapor ke kepolisian maka pendampingan bisa dilakukan. Oke, Pak.
Pak Maman, anggota Komisi 8 DPR ini, bagaimana analisa Bapak atas fenomena ini? Iya, tentu fenomena ini adalah fenomena yang aneh gitu ya. Ya. Di sebuah negara yang menjunjung tinggi religiusitas, keberagamaan, ternyata agama itu mengalami semacam pseudo religion. Ya. Jadi keagamaan palsu. Misalnya, kita lihat bagaimana relasi antara orang tua dengan anak itu terlalu didominasi bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Maka ketika beberapa kasus pembunuhan, termasuk juga anak disuruh untuk nurut kepada bapaknya, timbullah seperti itu dan anak takut. Itu ada persoalan dalam kita menyampaikan agama. Begitu pula relasi antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki harus bekerja, perempuan di rumah. Dan ketika itu terjadi, maka beban itu ada di laki-laki. Nah itu problem. Sehingga kita selalu mengatakan di Komisi 8 bahwa agama itu harus kembali kepada nilai substansional. Yaitu saling menyayangi, saling menguatkan, saling mendukung, relasi kesetaraan. Tapi kalau ekonomi parah gimana saling menyayangi? Nah, poin keduanya, poin kedua yang terpenting itu adalah soal bagaimana faktor kemiskinan itu, atau istilah saya Bang Hotman, jangan sampai kemiskinan dan orang miskin dijadikan komoditas oleh pemerintah. Sehingga angka-angka itu dipakai untuk kita melakukan pinjaman ke luar negeri. Tidak dicari misalnya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Nah saya ingin katakan Pak Nahar tadi misalnya, program Kementerian Pak Nahar itu program terbaik. Tetapi anggaran kementeriannya itu anggaran paling kecil dan tidak bisa menjangkau. Sehingga isu apapun tentang bagaimana cara mengatasi kekerasan di keluarga, kekerasan terhadap anak dan sebagainya itu nggak nyampe. Itu jadi yang saya maksud bilang. Bapak program dari Kementerian Pelindungan Anak Perempuan itu praktis? Teoritis. Apalagi apa yang disebut dengan kendala birokratif seperti yang Bang Hotman bilang. Sehingga beberapa kasus, bayangkan aja selama 2023 itu ada 1.210 kasus pembunuhan berlatar belakang keluarga ini. Berapa kasus? 1.200. Pembunuhan? Iya. Dilakukan oleh orang-orang terdekat. Hanya pembunuhan 1.200 kasus? Iya, dan ini bahaya menurut saya. Nah, poin ketiga menurut saya yang terpenting adalah ini soal pola interaksi antar keluarga dan juga interaksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga beberapa kejadian yang menimpa itu rata-rata keluarga itu tertutup, masyarakat pun tidak peduli. Termasuk saya bertanya misalnya, apakah berita-berita tentang pembunuhan ayah pada anaknya, anak terhadap ayahnya, ibu terhadap anaknya, itu ada unsur edukasi atau justru menginspirasi orang yang tertekan pinjol, yang tertekan ekonomi, melakukan hal yang sama? Tapi kan pemberitaan nggak bisa dicegah. Ya, tetapi media pun harus melakukan edukasi. Kalau Bang Hotman lihat di Netflix, ada satu film menarik sekali tentang kasus The Burari Death di India. 11 orang bunuh diri. 11 orang. 3 generasi, neneknya, anak dan menantunya, dan anak-anaknya. Padahal ada yang S2, master di bidang ekonomi dan sebagainya. Tahu nggak kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Salah satunya adalah masyarakat tidak melihat ada konflik psikologi di dalam yang dilakukan salah satu anak bungsunya yang kerasukan bapaknya yang meninggal. Itu yang poin pertama saya katakan. Nilai keimanan kita harus kembali dipertanyakan. Sehingga kita bertanya dalam pola keberagamaan di Indonesia itu. Kapan nilai keimanan berakhir lalu muncul permulaan kita tiba-tiba masuk kepada hal yang bersifat tahayul. Tahayul tentang bahwa suami, bapak harus diikuti, bahwa anak harus nurut dan lain sebagainya. Itu harus dibuka komunikasi yang lebih lebar menurut saya. Jadi Bapak melihat faktor keimanan dan faktor ekonomi nih? Faktor keimanan, ekonomi, dan juga kita meminta pemerintah untuk lebih serius soal perlindungan terhadap perempuan dan juga anak ini. Salah satunya grade terhadap kementeriannya Pak Nahar ini. Terima kasih. Ditaikan. Pak Ahmad Sofyan, apa analisa hukum saudara atas fenomena buruk ini? Yang pertama begini, ya, para pelaku pembunuhan itu tidak takut lagi dengan ancaman pidana yang berat. Siapa yang nggak takut? Hukuman seumur hidup atau? Ya, mereka, kita lihat tadi angka yang ditampilkan ya, bahwa 2023 atau sebelumnya malah pembunuhan dalam keluarga itu terjadi. Dan pelakunya kalau kita lihat pembunuhan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan. Artinya mereka punya sikap batin jahat ketika melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Artinya mereka dalam keadaan sadar. Mereka tahu ancaman hukumannya. Berapa ancaman hukumannya juga mereka tahu, bisa
15 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tapi mereka tetap melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Itu artinya apa? Hukum kita memang belum berfungsi dalam mencegah mereka untuk tidak melakukan pembunuhan. Kalau orang sudah terlalu miskin, emosi, apakah hukum yang tidak berfungsi atau ada faktor kemiskinan yang membuat mereka hancur begitu? Analisa kemiskinan tadi sudah disampaikan. Kalau saya kebetulan memang melihat aspek hukum pidananya. Jadi kenapa orang melakukan tindak pidana itu banyak. Saya setuju dan disampaikan oleh Mas Reja bahwa tidak single faktor tapi multi. Ada hubungan kausal kenapa dia melakukan pembunuhan. Walaupun tadi disebutkan ada dimensi psikologis, ada dimensi sosial, dimensi budaya. Tetapi yang saya lihat adalah dimensi ketidaktaatan pada hukum itu yang paling dominan. Kenapa mereka melakukan perbuatan? Tidak taat karena apa? Apakah aparatnya kurang tegas, kurang tangkap atau apa? Kalau saya lihat sih, kalau ketidaktaatan pada hukum itu kan memang pertama dari substansi hukumnya, kemudian dari penegak hukumnya, dan apa yang mereka saksikan di dalam masyarakat. Ketidaktaatan hukum di dalam masyarakat menjadi budaya, sehingga mereka juga, mereka aja nggak tidak taat pada hukum, kenapa saya harus taat pada hukum? Itulah yang menyebabkan mereka mengambil keputusan Anda untuk mau mengatakan aparat aja tidak taat, apalagi saya gitu. Iya, benar. Jadi aspek penjeraan yang disampaikan oleh Bu Emma tadi itu tidak membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Narkotika ancaman hukumannya apa? Mati. Tapi tetap aja narkotika itu menjadi grade yang paling atas. Teroris ancaman hukumannya mati, tapi tetap aja ada. Jadi aspek jera tidak mempengaruhi orang. Kita istirahat lagi, kita akan bahas lagi lebih menarik lagi fenomena buruk pembunuhan dalam keluarga ini. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.